Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih berada di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita kaum muslimin untuk bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan puasa ini juga jamaah sekalian, Allah jadikan tubuh kita untuk bisa mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak ataupun yang telah mati. Bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang memang khusus Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Rabbmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala lah jamaah sekalian yang telah menciptakan dan memilih di antara hamba-hambanya yang terbaik untuk menjadi utusan-utusannya. 124.000 nabi, 313 atau 315 di antaranya para rasul. Akan tetapi yang wajib kita ketahui hanyalah 25 saja di antaranya. Allah yang telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad dan seluruh para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah-risalah kenabian. Allah Subhanahu wa taala juga jamaah sekalian yang telah menciptakan dan memilih di antara tempat-tempat khusus di atas muka bumi ini yang memiliki keutamaan dan kelebihan tersendiri. Allah yang memilih Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, di mana tempat-tempat tersebut ketika kita beribadah di dalamnya, maka Allah akan berikan ganjaran berlipat-lipat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga jamaah sekalian yang telah menciptakan dan memilih di antara waktu-waktu tertentu Allah berikan kemuliaan dan kelebihan tersendiri. Allah yang telah memilih hari Jumat sebagai hari terbaik di setiap pekannya, yang menjadi Id, hari raya bagi kaum muslimin di setiap pekannya. Allah juga yang telah memilih bulan suci Ramadan ini sebagai bulan terbaik sepanjang tahun untuk kita bisa beribadah di dalamnya, yang kita telah ketahui bersama memiliki keutamaan dan pahala yang luar biasa. Dan di antara keutamaan daripada bulan suci Ramadan jamaah sekalian adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih satu malam di malam-malam yang ada di bulan suci Ramadan untuk Allah menurunkan firman-Nya, yaitu Al-Qur'anul Karim, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah berfirman tentangnya, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam kemuliaan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidatan, secara utuh sekaligus, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkannya, menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur dan bertahap sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Bahkan di malam Lailatul Qadar ini juga jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan semua kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini. Ada yang ingat berapa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berapa kitab? 4? Ada jawaban lain? Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 kitab
Yang 100 disebut dengan suhuf atau suhufnan. Isyaratnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-A'la. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Adapun yang 4 itu yang kita kenal jamaah sekalian. Zabur kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, yang semua kitab-kitab ini jamaah sekalian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah menyempurnakan seluruh kitab-kitab tersebut dengan firman-Nya yang paling sempurna, yaitu Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga terjadi pada malam Lailatul Qadar. Sedemikian mulianya malam Lailatul Qadar ini jemaah sekalian. Dan Allah tabaraka wa taala juga telah berfirman tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu, Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Imam Mujahid, Qatadah dalam Zadul Masir mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan, bahwasanya salat dan ibadah-ibadah yang kita kerjakan di malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dibandingkan dengan salat dan ibadah-ibadah yang kita kerjakan pada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Maka ini adalah kemuliaan yang luar biasa jemaah sekalian daripada malam Lailatul Qadar. Malam ini jemaah sekalian malam yang senantiasa diliputi dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Bahkan di malam Lailatul Qadar ini jemaah sekalian Allah menurunkan begitu banyak para malaikat yang tidak pernah terjadi kecuali di malam Lailatul Qadar. Bahkan pemimpin tertingginya para malaikat, Ar-Ruh Jibril alaihissalatu wassalam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke atas muka bumi ini disebabkan karena kemuliaan malam Lailatul Qadar. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril adalah ahsanul khalqi, seindah-indah makhluk. Dia turun dengan 600 sayapnya, yang apabila satu sayapnya dibentangkan maka akan menutup ufuk timur sampai dengan ufuk barat. Yang ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana itu turunnya Jibril kepadamu ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Jibril turun dari langit dan dari sayap keluar berwarna-warni, dari sayapnya Jibril keluar berwarna-warni mutiara dan juga yakut, batu-batu mulia. Di riwayat lain disebutkan Jibril mendatangiku dari langit, sayapnya berupa mutiara dan bagian dalam telapak kakinya berwarna hijau. Inilah malaikat yang agung jemaah sekalian, malaikat yang mulia yang telah mencabut negerinya kaum Nabi Lut alaihissalatu wassalam hanya dengan satu ujung sayapnya saja. Jibril alaihissalatu wassalam, negeri Sadum atau negeri Sodom, disebabkan karena perbuatan LGBT yang mereka lakukan. Oleh malaikat Jibril dicongkel hanya dengan satu ujung sayapnya saja, padahal negeri kaum Sodom terdiri dari 7 kota, 4.000 orang di dalamnya, diangkat sampai dengan ke langit dunia, sampai-sampai disebutkan para malaikat penghuni langit mendengar kokokan ayam mereka, lolongan anjing mereka, teriakan-teriakan mereka. Kemudian oleh Jibril dibalik dan dihantamkan kembali ke muka bumi. Dialah pemimpin dari 3 malaikat pemimpin yang ada. Jibril alaihissalatu wassalam yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mikail yang tidak pernah tersenyum semenjak neraka diciptakan. Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, yang dengan tiupan kematiannya jemaah sekalian maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tiupan kebangkitannya maka seluruh ruh-ruh tersebut berterbangan kembali masuk ke jasad-jasad mereka dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua malaikat-malaikat mulia ini jemaah sekalian turun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha." Pada malam Lailatul Qadar itu turun malaikat-malaikat dan juga pemimpin tertinggi dari malaikat yaitu Ar-Ruh Jibril alaihissalatu wassalam. Malaikat-malaikat ini jemaah sekalian turun disebabkan karena kemuliaannya malam Lailatul Qadar. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah malaikat pada malam itu
lebih banyak daripada kerikil-kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dan malam itu jemaah sekalian hanya ada di bulan suci Ramadan. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Yang Nabi bersabda tentang malam Lailatul Qadar ini jemaah sekalian, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, dia salat di dalamnya dengan iman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya mas kalian diampuni. Pahala dilipat gandakan. Itu artinya kedudukan kita semakin tinggi di surga. Dan kalau kedudukannya semakin tinggi di surga, maka kenikmatannya akan berlipat-lipat. Itu artinya istri antum juga akan tambah banyak. Kalau di dunia tidak berani nikah lagi karena sudah masuk klub istri. Apa itu klub istri? Ikatan suami-suami takut istri. Lailatul Qadar jemaah sekalian. Doa-doa mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu surga yang 100 tingkat semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surga Firdaus, surganya para nabi dan rasul, surga yang paling tinggi. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza sa'altumullah fas'aluhu Firdaus." Kalau kalian hendak meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah. Karena dia adalah surga yang paling tengah dan juga surga yang paling tinggi. Arahu fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Atapnya adalah arsyur rahman dan darinya lah mengalir sungai-sungai yang ada di surga. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita melewatkan malam yang mulia ini. Malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Kalau Ramadan pergi meninggalkan kita jemaah sekalian, niscaya dia akan kembali senantiasa di setiap tahunnya. Tak masalah kalau Ramadan yang pergi. Masalahnya adalah ketika kita yang pergi meninggalkan Ramadan, dipanggil kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya kita tidak akan pernah lagi berjumpa dengan Ramadan. Dan bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini jemaah sekalian, bertemu dengan bulan suci Ramadan secara umum adalah impian orang-orang yang hari ini berada di bawah tanah. Tapi mereka tidak mampu lagi untuk meraih impian tersebut. Sedangkan kita jemaah sekalian masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan umur oleh Allah. Ya. Maka jangan sampai kemudian kita melewatkan malam Lailatul Qadar ini. Ya. Bulan Ramadan jemaah sekalian adalah bulan perjuangan. Untuk kita meraih malam Lailatul Qadar, untuk kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memperberat timbangan amal saleh kita, kemudian mempertinggi kedudukan kita nanti di surga. Karena setiap kita jemaah sekalian pasti masuk surga. Selama kita tidak melakukan kesyirikan, pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Tapi masuk surga ada tingkatan-tingkatannya, ada tahapan-tahapannya. Ya. Pernah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Kalau semua kita masuk surga, lalu apa membedakan kita jemaah sekalian? Apa yang membedakan kita? Kita semua masuk surga, tapi surga bertingkat-tingkat. Apa yang membedakan kita? Amal soleh. Amal soleh. Yang membedakan seseorang yang menjadi penghuni surga, ada yang masuk level 1, ada yang level 2, ada yang level 5, 10, 99 dan seterusnya. Itu adalah amal soleh yang dia kerjakan. Seberapa banyak amal soleh dia, seberapa ikhlas amal soleh dia, seberapa ittiba mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Oleh sebab itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berjuang di malam Lailatul Qadar ini atau untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Jangan sampai terlewatkan, tinggal beberapa hari lagi. Saya ingat pada tahun lalu saya berdiri di mimbar yang sama ini menyampaikan tentang peperangan-peperangan kaum muslimin yang terjadi di bulan suci Ramadan. Ada peperangan Badar, perang Ahzab, perang Tabuk, perang Yakhlis, perang Zalaqah, pembebasan Palestina, pembebasan Sunda Kelapa,
dan berbagai macam peperangan-peperangan yang terjadi di bulan suci Ramadan. Semuanya jamaah sekalian diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Karena kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka jangan futur jamaah sekalian. Ya. Orang bilang tancap gas, kita tancap gas. Ya. Orang bilang oke gas, kita tancap gas. Ya. Walaupun nanti gasnya hilang dari peredaran. Mungkin ini sedikit jamaah sekalian, motivasi, suntikan motivasi untuk kita lebih bersemangat untuk meraih malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tinggal beberapa hari lagi insyaallah. Nanti malam mungkin insyaallah kita akan menjelaskan beberapa poin yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, ya, tentang kapan terjadinya, kemudian tanda-tandanya dan seterusnya. Ya. Jadi pada kesempatan ini kita cukupkan jemaah sekalian. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.